Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa khatamun nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadu billah. Wa ma qalla wa kafa khairum mimma kathura wa alha. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat serta karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani maupun rohani, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mempelajari dan mentadabburi di antara ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada kajian kita ini yang berkaitan mengenai tentang pembahasan syarah dari hadis Arba'in An-Nawawi. Asallahu an yaj'ala hadzal liqa'an thayyiban mubarakan maktuban fi safahati hasanatina yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bersalawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selalu kita tetap tercurah, semoga selalu tetap tercurah kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap keluarganya dan para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mantapkan hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan dan memantapkan hati-hati kita untuk selalu senantiasa berada di jalan agama Allah, untuk selalu senantiasa berada di dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Yakni apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ini adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan membahas dari antara syarah kitab Arba'in An-Nawawi, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya bahwa kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Ibnu Al-Utsaimin. Dari pembahasan sebelumnya kita sudah membahas sesuatu yang berkaitan mengenai tentang
hadis yang pertama dari hadis Arba'in, yang mana di dalamnya adalah poin-poin mengenai tentang penjelasan niat, kemudian penjelasan bab hijrah. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita membahas hadis yang kedua di antara hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana hadis yang kedua ini berbicara mengenai tentang Islam, berbicara mengenai tentang iman, dan berbicara mengenai tentang ihsan. Di mana hadis ini juga dibawakan oleh, sama dengan hadis sebelumnya, yang mana hadis sebelumnya dibawakan oleh Abu Hafsah yang biasa kita kenal dengan Umar ibn al-Khattab. Sama, hadis yang kedua ini dibawa oleh Umar ibn al-Khattab an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aidan dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Umar radhiyallahu anhu bercerita bahwa suatu waktu mereka sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Umar tidak menyebutkan di mana letaknya secara spesifik, tapi beliau menyebutkan bahwa suatu ketika, suatu waktu Umar beserta para sahabatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya duduk-duduk kumpul bersama. Ya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, pada suatu hari, id tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Kemudian tiba-tiba muncullah seorang lelaki yang memiliki dan memakai pakaian yang putih bersih luar biasa. Ini menandakan apa? Bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan, kerapihan. Di sini kita lihat bagaimana seorang ini yang tiba-tiba datang memakai pakaian yang putih bersih. Kemudian lanjutan dari hadis ini apa? Syadidu sawadis sya'ri, dan rambutnya, jenggotnya itu hitam legam, ya, hitam legam. Nah, ini menandakan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan, kesucian, dan kerapihan, ya. Karena apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim mengatakan, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan atau kesucian itu adalah bagian dari cabang-cabang keimanan. Ya. La yura alaihi atharus safar. Nah, orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang menghampiri para sahabat, yang memakai pakaian yang putih bersih, suci, ya, rambutnya hitam, janggutnya hitam. Nah, ini menandakan apa? Bahwa orang tersebut, ya, masih muda, belum mencapai usia yang bisa dikatakan dengan syekh kibar, syekhun kabirun, atau orang yang sudah umurnya 40 atau 50 tahun ke atas. Tandanya anak ini masih, ya, pemuda yang datang ini masih muda. Ya. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak kepadanya bahwa orang ini habis melakukan perjalanan jauh. Tiba-tiba muncul. Ya. Mengapa demikian? Karena biasanya kalau orang yang datang dari kejauhan melakukan safar, ya mungkin bajunya ada bercak noda kotor, atau mungkin ada debu-debu, ya, atau mungkin rambutnya acak-acakan, atau mungkin ada pakaiannya yang kusut. Nah, ini tidak tampak baginya, ya, seakan-akan dia muncul begitu saja dan tidak tampak baginya melaksanakan perjalanan yang jauh. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini ketika datang pergi duduk, ya, mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tak seorang pun di antara para sahabat yang berkumpul dengan Rasulullah bahwa siapa sebenarnya orang yang datang ini, ya. Artinya apa? Karena orang yang datang ini bukan penduduk Madinah yang dikenal, ya. Ia adalah orang asing, ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu tidak mengatakan
indan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di sekitar Nabi. Ya, hal ini untuk apa? Menunjukkan bahwa ia benar-benar duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya orang ini duduk benar-benar menempel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Umar mengatakan asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau, ya, dan meletakkan kedua, ya, telapak tangannya, yakni kedua telapak tangan orang ini ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya, ya, yakni di atas kedua pahanya sendiri, bukan di atas kedua paha atau di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang masyhur yang sudah diketahui oleh khalayak umum, ya, para santri, santriwati, para masyarakat sudah mendengar bahwa siapa yang datang ini, ya, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah ditebak siapa yang datang. Mulai dari bajunya putih bersih, janggutnya hitam, rambutnya hitam, tidak tampak kepadanya bekas dari perjalanan jauh. Dan putih bersih ini menandakan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan, kesucian, kerapihan, dan sopan. Ya, bagaimana ada orang datang kepada kita, kemudian dia menghampiri kita, dia menyandarkan pahanya dengan paha kita, dan dia meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Kemudian dia mulai berkata, ya, dia mengatakan apa? Qala ya Muhammad. Wa qala ya Muhammad. Dan dia berkata, wahai Muhammad. Ya. Dan dia tidak mengatakan ya Rasulullah. Mengapa? Agar para sahabat menyangka bahwa orang yang datang tersebut, ya, adalah Arab Badui. Ya, sahabat menyangka, agar para sahabat menyangka bahwa yang datang tersebut adalah di antara orang-orang Arab Badui. Apa yang dimaksud dengan Arab Badui? Arab Badui di sini adalah orang-orang Arab pedalaman yang tinggal di pedalaman. Ya, karena orang-orang Arab Badui ini, orang-orang pedalaman dari bangsa Arab ini memanggil Muhammad atau Nabiullah Muhammad SAW dengan sebutan nama, ya Muhammad. Adapun orang-orang Madinah selain mereka, ya, yakni memanggil beliau dengan menyertakan sifat kenabian atau risalah seperti ya Nabi Allah, ya, atau ya Rasulullah. Lalu apa? Lanjutan dari hadis tersebut, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Nah, ini dia. Ya, kita berbicara mengenai tentang Islam. Dan para ulama kita menyebutkan bahwa hadis ini adalah puncak dari segala inti agama Islam. Inti dari agama Islam. Mengapa? Di dalam hadis ini yang akan kita bahas dan akan kita kumpas satu persatu, ini yang akan kita kupas. Di dalamnya terdapat rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Kemudian di dalam hadis tersebut juga terdapat rukun iman. Ada berapa rukun iman? Rukun iman ada 6. Kemudian kita membahas di dalam hadis tersebut ihsan, sesuatu amalan yang paling tinggi dan paling puncak di dalam keyakinan seorang hamba. Kemudian apa? Tanda-tanda dari hari kiamat. Kita mulai dari pembahasan mengenai tentang pertanyaan seseorang tadi. Akhbirni 'anil Islam, ya Muhammad. Katakan kepadaku, apa itu agama Islam? Ya, apa yang dimaksud dengan Islam? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tashhad anna Muhammad Rasulullah. Ya, artinya apa? Bahwa selayaknya agama Islam itu harusnya engkau bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ya, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Maksudnya adalah ya, ini menetapkan dan mengakui dengan lisan kita disertai dengan hati kita, ya, bahwasannya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasannya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad hanyalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus disertai dengan lisan dan diyakini dalam hati. Tidak cukup hanya diyakini melalui lisan, tidak cukup hanya dilafazkan melalui lisan, tapi juga harus mengikuti dari iman, dari hati kita, ya, bahwa kita mengakui bahwasannya tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ilah selain Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang mengakui yang hak. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah tauhid dan mereka meyakininya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 89. Nah, sekarang kita kupas tuntas apa makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah ya. Ini adalah termasuk jumlah ismiyah manfiyah. Artinya apa? Kalimat yang menunjukkan peniadaan ya atau penafian dengan huruf la ya. Huruf la ini fungsinya adalah meniadakan suatu jenis atau biasa disebut dalam ilmu nahwu nafyun apa? Lil jinsi. Dan peniadaan ini adalah bentuk yang paling umum dari bentuk-bentuk yang lain ya. Subjeknya adalah kalimat ilahun. Ya, subjeknya adalah kalimat ilahun. Adapun predikat atau khabarnya dihilangkan, diganti dia menjadi hakun. Maka makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna la ilaha illallah? Ya, khabarnya atau predikatnya dihilangkan, diganti dengan hakun misalnya. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena berapa banyak Tuhan di muka bumi ini. Ya, ada berapa banyak ilah atau Tuhan yang disembah, ya, akan tetapi semuanya batil. Ya, bukan Tuhan yang benar, dan Tuhan yang banyak itu sedikit pun tidak memiliki hak untuk peribadahan atau diibadahi. Ya, Tuhan yang berhak untuk diibadahi atau Tuhan yang berhak untuk disembah dengan baik dan benar adalah ilah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'u min dunihi huwal batil. Ya. Kuasa Allah. Yang demikian itulah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Rabb yang hak. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Selanjutnya wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Artinya apa? Engkau bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau tidak mengatakan apa? Inni Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Maka dalam perkara ini ketika seorang pemuda tadi bertanya kepada Rasulullah, ya tentunya pemuda ini adalah yang kita ketahui bersama, beliau adalah malaikat Jibril yang menyamar, ya tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan pembelajaran kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Maka nanti tidak heran kita ketika melihat dari hadis ini dia mengatakan sodakta, dia yang bertanya, dia yang membenarkan, sodakta dan sodakta. Dia bertanya, dijawab, kemudian seorang pemuda yang bertanya inilah yang membenarkan. Ya, kemudian Rasulullah tidak menjawab dengan inni Rasulullah. Sesungguhnya aku Rasulullah. Aku adalah utusan Allah. Mengapa demikian? Ya, sementara arah pembicaraan itu membolehkan ya hal itu. Karena apa? Karena orang itu yang diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau menyebutkan nama beliau untuk lebih menguatkan dan menunjukkan keagungan beliau. Oleh karenanya ketika menjelaskan sesuatu beliau menyebutkan wa anna Muhammadar Rasulullah, bukan inni Rasulullah, sesungguhnya aku Rasulullah, bukan seperti itu, untuk menunjukkan keagungan beliau. Sabdanya Muhammad, ya, siapa itu Muhammad? Ya, Muhammad bin Abdullah al-Hashimi al-Quraisy, dari keturunan Ismail, yang tidak didapati seorang rasul dari keturunan Nabi Ismail selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan beliau pula yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang Ibrahim dan Ismail, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik. Wahai Rabb kami, ya utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Ya, Quran surah Al-Baqarah. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabdanya Rasulullah ya bentuknya subjek, Rasulun, ya. Di sini bermakna objek, ya, ini diutus, mursal, ya. Rasul adalah apa? Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Yang perlu kita ketahui di sini adalah mengapa Nabi Muhammad SAW disebut dengan Rasul? Rasul, apa yang dimaksud dengan Nabi? Yang dimaksud dengan Nabi adalah
seseorang utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memperkokoh, menguatkan dari ajaran syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Jadi sebelumnya ada rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan syariat kepadanya untuk diamanahkan menyampaikan syariat dan mengamalkannya. Kemudian setelah itu diutuslah seorang nabi yang untuk mengokohkan dan menguatkan dari ajaran sebelumnya. Itu disebut dengan nabi. Nah, lalu apa definisi rasul? Yang dimaksud dengan rasul adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan berupa syariat ya kepadanya, syariat yang baru, dan diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan dan mengamalkannya. Kita langsung masuk saja ya dari poin yang kedua ya. Jadi Islam itu apa? Yang pertama itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan baik dan benar kecuali Allah, dan engkau harus bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya bin Abdullah al-Hashimi al-Quraisy dari keturunan Ismail adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, diamanahkan untuk menyampaikan serta mengamalkan. Lalu yang kedua apa? Dari poin ya Islam. Yang kedua apa? Tuqimas shalah. Ya, sabda beliau wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Artinya engkau melaksanakannya ya dengan berdiri secara sempurna dan benar. Dan kata-kata salat di sini itu mencakup salat wajib dan salat sunnah. Ya, itu dia. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara syariat salat ini ya, kalau kita berbicara mengenai tentang bagaimana asal usul salat ini diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan diperintahkan untuk umatnya. Ini ketika perjalanan Isra Mi'raj. Ya, maka salat ini adalah bagian di antara rukun Islam dan ini sifatnya wajib. Ya, wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan salat. Ya, dan salat ini adalah awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah. Ya, setiap yang paling pertama kali dihisab kelak di yaumil akhir adalah salat seorang hamba. Jadi kalau kita bicara mengenai tentang salat, ya apa itu salat secara bahasa, secara istilah, secara syar'i, mana dalil-dalil salat, ya tentu kita semuanya di sini sudah mengetahui ya. Ya, tapi yang perlu kita yakini bahwa makna salat di sini artinya adalah salat wajib maupun salat sunnah. Ya, dan ini termasuk bagian di antara rukun Islam. Ya. Kemudian sabda beliau wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, yakni memberikan ya, menginfakkan ya, memberikan zakat. Ya. Zakat apa? Zakat ini apa definisinya? Zakat adalah harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, yang terdiri dari harta khusus dan harta yang dizakatkan sebagai bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari harta khusus itu apa? Ya, ada emas, ada perak, ada binatang ternak, ada apa-apa yang keluar dari bumi dan taman dan yang lain-lain. Ya, barang dagangan dan terus-menerus dan seterusnya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan zakat. Ya, jadi seorang hamba haruslah dia membayar zakat dan wajib bagi seorang muslim untuk membayar zakat. Dan ini adalah salah satu di antara poin yang ketiga apa yang dimaksud dengan Islam. Ya, kita tidak membahas secara rinci apa itu salat, apa itu zakat. Ya, nanti insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas secara rinci. Sabda beliau wa tasuma Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya engkau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam rangka apa? Tujuannya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara bahasa arti kata somun ini adalah al-imsak. Ya, menahan. Apa yang dimaksud dengan al-imsak? Menahan. Dan Ramadan adalah bulan yang sudah sangat dikenal yang berada di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Ya, syahrul Ramadan, ya bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam, dan banyak dalil-dalil ya yang berkaitan mengenai tentang bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, apa saja yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian sabdanya tahujjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yakni rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan ini adalah salah satu di antara rukun Islam. Dan kaum muslimin diwajibkan untuk haji man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu secara finansial, secara materi, kesehatan fisik maupun jasmani.
Ini engkau bermaksud mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan manasik haji pada waktu tertentu, ya, dengan niat ibadah kepadanya. Ya, mungkin zaman sekarang ini kita untuk melaksanakan ibadah haji itu begitu sulitnya, bahkan bisa menunggu sampai 1 abad lamanya. Kalau hanya sekedar mengunjungi Baitullah mungkin bisa dengan umrah. Akan tetapi bagaimana kita melakukan atau melaksanakan ibadah haji yang zaman sekarang susah, antrinya lama, kemudian biayanya juga cukup mahal. Ya, solusinya adalah azamkan. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berazam, berteguh, maka kita bertawakal kepada Allah, menabung uang, ya, niat untuk berangkat haji, ikut haji plus. Karena kita mengikuti haji reguler memang murah, tapi mungkin berangkatnya bisa 50-80 tahun ke depan, gitu. Kemudian ketika Rasulullah SAW memaparkan kepada pemuda yang bertanya ini, dari definisi Islam, apa yang dimaksud dengan Islam? Ya, rukun Islam itu apa? Islam itu apa? Kemudian para pemuda ini mengatakan apa? Sodakta, engkau benar. Ya, mengapa demikian? Yang mengatakan engkau benar adalah malaikat Jibril. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Maka ini membuat para sahabat terheran-heran. Yang bertanya-tanya, dia yang bertanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, dan dia juga yang membenarkan. Kenapa? Ini menunjukkan yang bertanya itu lebih mengetahui dan lebih mengetahui dari jawaban yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita menjelaskan mengenai tentang konsekuensi di antara dua kalimat syahadat tadi. Ya. Ada pertanyaan misalnya, mengapa dua hal ini dijadikan satu rukun? Padahal di dalamnya menunjukkan, ya, dua hal yang berbeda. Ya, mengapa hal ini dijadikan satu rukun padahal di dalamnya dua yang berbeda? Maksudnya apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah SAW. Ya, ini adalah dua hal yang berbeda. Mengapa dijadikan satu rukun? Ya, jawabannya adalah bahwa persaksian terhadap dua hal ini merupakan titik tolak akan benarnya amal ibadah seorang hamba, merupakan titik tolak akan benarnya ibadah seorang hamba dan diterimanya amal ibadah seorang hamba. Karena persaksian la ilaha illallah mengharuskan adanya keikhlasan di dalam hati, ya. Dan persaksian anna Muhammadar Rasulullah mengharuskan ittiba, mengikuti seluruh petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap amal yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan diterima kecuali dengan adanya dua syarat ini, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan berkaitan mengenai tentang makna syahadat la ilaha illallah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.